Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas film yang unik-unik. Sebuah film horor thriller yang berjudul Turis Tas tahun 2006 akan Mimin bahas kali ini. Film ini mengisahkan kelompok turis dari Amerika yang dijebak di wilayah terpencil di Brazil, di mana ternyata di sana adalah tempatnya dokter pemburu organ sedang beroperasi. Oke guys, bagaimana kisah upaya bertahan hidup mereka? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Di awal film, langsung diperlihatkan sosok wanita yang tak diketahui identitasnya, di mana dia nampak sedang meronta-ronta kesakitan. Wanita yang pucat ini nampak berada di ruangan yang telah dilengkapi gunting dan alat-alat medis lainnya. Lalu kemudian nampak sosok yang sedang menservis tubuhnya, yang ternyata sosok itu sedang mengambil ginjal dan onderdil lainnya di dalam tubuhnya. Secara bersamaan, berita tentang hilangnya turis secara misterius di Brazil mulai bertebaran, dan media-media pun mulai menghimbau warga untuk lebih berhati-hati. Adegan kemudian beralih ke Brazil, di mana ada rombongan turis asal Amerika, yang mana mereka akan liburan ke wilayah Brazil. Di antara dari mereka adalah Alex, lalu saudara perempuannya yakni Bea, bersama temannya yakni Amy. Di dalam juga ada turis lain yakni Vin dan Liam, lalu seorang wanita yang sibuk dengan bukunya yang bernama Prue. Mereka menggunakan bis yang nampaknya kurang layak, sehingga Alex memprotes karena sopirnya menurutnya ugal-ugalan. Bea yang sedang asik berfoto menenangkan Alex agar tak lebay dan menyuruhnya menikmati perjalanan ini. Bea kemudian juga menemukan coretan spidol yang unik di belakang kursi bis, yang artinya selamat datang di Brazil. Alex yang masih panik dengan bis ini heran melihat warga sekitar yang nampak biasa saja. Namun supir mendadak menambah kecepatan bis hanya karena ada pemotor yang mengganggu di depannya. Ketika bis ini menyalip paksa pemotor itu, supir tak menyadari ada pejalan kaki, hingga akhirnya bis yang mereka tumpangi pun hampir nyungsep ke jurang. Alex menyuruh semua orang bergegas keluar lewat jendela sebelum bis itu roboh. Untung saja semua selamat, sedangkan bis itu terguling ke bawah. Mereka pun mengambil bis yang rusak untuk mencari barang-barang mereka. Ketika Alex sibuk mencari barangnya, Vin melihat bahwa pasir di tempat ini nampak mengarah ke pantai. Vin lalu mengajak Alex bicara, mengatakan bahwa wanita di depannya itu sangatlah cantik. Alex pun memberitahunya bahwa dia adalah saudaranya. Lalu di sini Vin dan Liam pun berkenalan dengan mereka. Alex berlanjut mengambil Prue dan mengajaknya untuk berkenalan. Di sini Prue sedikit tahu tentang bahasa mereka. Lalu dia menjelaskan bahwa bis lain hanya akan lewat setelah 10 jam. Sedangkan untuk yang menuju kota besar akan tiba setelah 18 jam. Mendengar itu, Vin langsung bertanya soal rute bis yang dia tumpangi ini, yang mana ternyata Vin dan Liam salah memilih bis. Mereka berdua hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Alex. Sementara Alex mencoba mencari sinyal yang tak kunjung dia dapatkan. Sepertinya tempat ini sangat jauh dari kota. Bea menghilangkan kejenuhannya dengan memfoto seorang anak. Namun tanpa dia sadari, hal itu memicu kemarahan ayahnya, dan di sini mereka pun hampir bertengkar. Warga lokal itu nampak sangat marah dan terus mengomel. Sementara Bea berulang kali meminta maaf padanya. Saat mulai mereda, Prue menjelaskan kepada teman-teman bahwa di wilayah ini sedang ada isu penculikan anak, di mana pelakunya diduga berasal dari luar negeri. Hal itulah yang mungkin membuat warga setempat sedikit memusuhi para wisatawan luar. Tak lama setelah itu, terdapat dua wanita yang menyapa mereka, di mana mereka memberitahukan bahwa ada pantai tak jauh dari tempat ini. Vin pun mengajak kelompok untuk ke pantai sejenak, karena sepertinya warga sekitar tak menyukai mereka. Karena bis berikutnya masih lama, kelompok pun setuju untuk ke pantai. Mereka berjalan mengikuti jejak yang ditemukan Vin. Di sepanjang perjalanan, Alex juga naksir kepada Prue dan terus saja mengajaknya ngobrol. Hampir saja mereka merasa tersesat karena memasuki pepohonan yang rimbun. Namun setelah terus berjalan, akhirnya mereka menemukan pantai itu. Ternyata di sana juga ada wisatawan lain. Semua pun ganti pakaian untuk bermain air.
Namun Ami lupa membawa pakaian dalam sehingga dia meminta izin teman-teman untuk tak berpakaian sama sekali. Alex menolaknya, namun karena Ami nakal, dia pun melepas semua pakaiannya. Mata Alex pun ternodai olehnya, lalu dia segera menyuruh Amy untuk memakai kaos. Setelah bersenang-senang di pantai, Alex dan Prue mampir ke kedai untuk memesan minuman. Untungnya Prue bisa berbahasa lokal, lalu dia berkenalan dengan penunggu kedai itu yang bernama Camilla. Finn dan Liam menyusul mereka dengan bahagia, mengatakan bahwa Brazil adalah tempat wisata terbaik menurut mereka. Mereka berdua pun juga berkenalan dengan Camilla. Sesaat kemudian, dua turis lain datang untuk memperkenalkan diri. Dia bernama Savan bersama pasangannya. Mereka berdua berwisata menggunakan sepeda motor dan mengaku telah menginap di pantai ini dari 3 hari yang lalu. Savan mengakui ramahnya penduduk lokal dan juga makanan enak yang murah. Itulah yang membuatnya betah menginap di sini. Cerita Savan itu membuat teman-teman ingin tinggal lebih lama, namun Alex mengingatkan bahwa bis akan segera lewat. Bea pun lagi-lagi menyuruh Alex untuk tak khawatir, karena tempat ini layak untuk menginap. Mereka bisa menunggu bis lain esok hari. Teman-teman setuju dengan ucapan Bea, dan semua pun bersulang dengan gembira. Di lain sisi, para korban kecelakaan telah dievakuasi dan diperiksa oleh dokter. Lalu sesaat kemudian, Camilla menelpon si dokter bahwa ada turis lain yang masih berada di pantai. Sementara itu, teman-teman bermain bola bersama warga lokal. Prue yang kedinginan istirahat, lalu seorang pria lokal mendatanginya, lalu dia mengajaknya ngobrol. Pria ramah ini mengaku baru belajar bahasa Inggris dan ingin mempraktekkan hasil belajarnya itu. Prue pun mengajaknya bicara dalam bahasa Inggris. Lalu pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Kiko. Kiko menanyakan kabar keluarga Prue. Lalu Prue menjawab bahwa dia tidak memiliki saudara maupun pasangan. Yang dia punya hanyalah seorang anak. Kiko berbalik menjawab bahwa dia memiliki banyak saudara di rumahnya. Alex dan teman-teman menyusul, lalu Kiko pun memperkenalkan dirinya kepada mereka juga. Sampai akhirnya malam pun tiba. Kedai itu pun dirubah menjadi bar yang penuh dengan minuman. Semua pengunjung di sana berpesta dan minum tanpa henti. Kiko mengajak Bea untuk berdansa. Sementara Liam menolak rayuan cewek setempat karena dia malu, walaupun pada akhirnya dia mau. Finn yang sejak awal naksir dengan cewek kulit hitam akhirnya merayunya. Dia bernama Arolea. Tak disangka Arolea malah mengajak Finn untuk cocok tanam, hingga membuat Finn sangat senang. Setelah selesai cocok tanam, Arolea mendadak mengambil dompet Finn, lalu meninggalkannya begitu saja. Finn yang panik berupaya mengejarnya dengan sempoyongan. Lalu sesampai di luar, dia melihat bahwa beberapa turis yang lain sudah tertidur mabuk. Sementara Alex dan Prue berdansa sampai mereka mulai lemas. Alex melihat pria misterius dari jauh sebelum akhirnya dia tak sadarkan diri. Sampai paginya, semuanya pun mendadak terbangun di pinggir pantai dengan terlantar. Alex menghampiri Bea, mengatakan bahwa mereka telah dirampok. Semua barang-barang yang mereka bawa hilang, termasuk HP, uang, dan paspor mereka. Bea melihat bahwa semua perhiasan di tubuhnya juga menghilang, padahal itu adalah satu-satunya harta yang dia miliki. Namun Alex mengatakan bahwa mereka harus cepat keluar dari sini untuk mencari pertolongan. Adegan berpindah ke hutan, memperlihatkan Savan dan pasangannya yang telah dibawa layaknya hewan buruan oleh sekelompok penjahat. Tangan mereka berdua diikat ke kayu dalam kondisi pingsan. Ketika kelompok itu mampir ke sungai, mereka berdua diam-diam terbangun dan mencoba saling melepas tali. Savan melepas tali pacarnya itu dan berhasil, namun dia malah kabur begitu saja. Savan yang ditinggal bernasib tragis, di mana salah satu pria langsung mencincang tubuhnya. Pacar Savan berlari ke tengah hutan sembari dikejar oleh salah satu penjahat. Namun tanpa dia sadari, ada jurang di depannya, sehingga dia pun langsung terjatuh ke bawah.
Sementara itu, Alec dan teman-teman berhasil bersatu dan berjalan keluar menuju pedesaan terdekat. Mereka yang tersesat bertanya kepada penduduk sekitar. Bea menanyai warga satu persatu tentang arah, namun jawaban mereka tak konsisten. Tak ada satupun orang yang membantu mereka, sehingga mereka pun berjalan tanpa arah. Ketika di tengah jalan, Alec tak sengaja melihat sepeda motor Savan yang diparkir di salah satu rumah. Alec memanggil pemilik rumah itu dan menanyakan keberadaan Savan. Namun pemilik rumah hanya bisa terdiam. Di saat bersamaan, Liam juga melihat topi Alec yang sedang dipakai oleh anak-anak. Dia pun langsung mengejarnya sampai ke sela-sela rumah. Tak berhenti di situ, Liam juga mendapatkan lemparan batu dari anak-anak itu hingga membuatnya makin emosi. Setelah berlanjut mengejarnya, Liam pun berhasil membalas anak itu dengan batu hingga membuatnya tersungkur. Anak itu berteriak hingga mengundang penduduk untuk berkumpul. Di sini Liam dan teman-teman langsung diserang oleh massa. Namun untungnya Kiko mendadak datang untuk meredam suasana. Lalu mereka mengajak mereka menjauh. Prue menyuruh Kiko untuk melapor polisi. Namun Kiko berkata bahwa di sini tak mungkin ada polisi. Sementara Alec marah kepada Liam karena ulahnya mereka tak bisa lagi kembali ke jalan. Kiko mendadak keluar dengan pedangnya. Dia mengatakan bahwa mereka sedang dalam bahaya dan penduduk desa pasti mencari mereka. Maka dari itu Kiko membawa mereka menuju ke tengah hutan, di mana di sana ada rumah pamannya yang mungkin cocok untuk mengungsi sementara. Karena bis lintas negara masih akan melintas 2 hari lagi, mereka pun setuju mengikuti Kiko. Mereka terus berjalan melewati hutan belantara yang sepertinya tak pernah dilewati. Setelah berjalan cukup panjang, mereka berhenti sejenak untuk pipis. Sampai kemudian mereka lanjut lagi. Di sepanjang perjalanan, Finn juga selalu ngoceh dan terus menyalahkan Liam, di mana dia sebenarnya ingin berwisata ke Bali, namun malah nyasar ke Brazil. Sesaat kemudian mereka bertemu tebing dan terpaksa harus mendakinya. Namun tanpa mereka duga, ternyata ada sungai yang sangat indah di atas sana. Kiko menjelaskan bahwa rumah pamannya berada tepat di atas sungai dan di sini dia menyarankan untuk menghibur diri sejenak. Mereka pun mandi di sungai bersama. Kiko pun berlanjut menunjukkan tempat-tempat eksotis yang patut mereka jelajahi. Kiko kemudian mengajak mereka menyusuri gua di bawah air terjun, di mana ternyata ada tempat yang sangat indah di sana. Teman-teman pun terpukau dengan keindahan tempat ini dan berterima kasih kepada Kiko. Di sini Kiko pun menatap wajah Bea, mengatakan bahwa baru pertama kali ini dia memiliki teman turis seperti Bea. Kiko nampak jatuh cinta kepada Bea. Namun setelah melamun, Kiko mendadak menyuruh mereka untuk kembali ke desa. Sontak semuanya kaget melihat Kiko yang mendadak berubah pikiran itu. Di sini Kiko menjawab dengan gugup, mengatakan bahwa dia akan merayu penduduk agar tidak menyerang mereka. Namun Finn tentu saja menolak, mengingat mereka sudah berjalan lebih dari 10 jam. Lalu dia memaksa Kiko untuk menginap ke rumah pamannya saja. Di sini Kiko dengan keberatan menuruti permintaan mereka. Setelah mereka kembali ke atas, Kiko nampak gelisah. Teman-teman pun terjun dari atas untuk bermain air. Lalu mereka mengajak Kiko untuk bergabung. Namun setelah Kiko melompat, darah mendadak muncul, di mana ternyata kepala Kiko terbentur bebatuan. Kiko tak sadarkan diri, lalu mereka semua segera membawanya ke rumah pamannya yang berada tak jauh dari sungai. Setelah beberapa saat mencari lokasinya, akhirnya mereka menemukan bangunan tersembunyi yang nampak sepi. Mereka pun masuk ke dalam, lalu mereka melihat bahwa luka di kepala Kiko harus segera ditambal. Mau tak mau mereka harus menggeledah rumah ini. Walaupun nampak terbengkalai, namun isi rumah ini sangat lengkap. Bahkan ada monitor CCTV di dalam sana. Prue memasuki salah satu ruangan, di mana dia menemukan berbagai obat di dalam sana. Dia pun mengumpulkan obat yang diperlukan. Sementara itu, Finn menemukan staples yang akan dia gunakan untuk merekatkan kulit kepala Kiko. Untungnya Finn memiliki pengalaman, sehingga dia berhasil menstaples kepala Kiko dengan aman. Akibat operasi abal-abal yang dilakukan Finn itu, Kiko yang kesakitan langsung bangun dan pergi ke salah satu kamar. Di kamar itu juga, Alec membuka lemari dan menemukan pakaian yang layak untuk mereka gunakan.
Sementara itu, Amy menemukan gudang makanan, lalu dia menyempatkan dirinya untuk memberi makan anjing yang dikurung di belakang rumah. Alex juga menemukan diesel, lalu dia menyalakannya untuk menghidupkan listrik. Di dalam rumah, Finn juga menemukan Wayne yang berusia 20 tahun. Sementara Alex menemukan puluhan paspor di laci. Dia heran dengan itu, lalu hanya mengambil pisau kecil untuk berjaga-jaga. Alex berlanjut menemukan salah satu ruangan yang terkunci dan membuatnya penasaran. Namun hari sudah malam, hingga akhirnya kelompok pun berkumpul untuk makan malam. Di sini Bea khawatir dan sangat ingin kembali pulang. Namun Finn menjawab bahwa mereka hanya akan menginap semalam sampai menunggu Kiko pulih. Teman-teman juga percaya bahwa Paman Kiko pasti akan segera datang, karena tak mungkin dia pergi lama dengan posisi rumah yang tak terkunci. Di tengah semuanya tidur, Alex berjaga untuk memantau monitor CCTV. Namun malam semakin mencekam, banyak suara-suara aneh di dalam hutan yang membuat mereka merinding. Lalu tak lama kemudian suara helikopter terdengar mendekat. Semuanya terbangun dan melihat helikopter itu sedang mendarat di depan rumah. Mereka percaya bahwa itu pasti Paman Kiko. Kiko yang mendengar itu langsung bangun dan menghampiri rombongan dari helikopter itu. Kiko seperti mencoba merayu salah satu pria yang ternyata adalah si dokter di awal tadi. Rombongan dokter ini pun turun dengan banyak peralatan dan koper. Lalu mereka mulai menata ruangan di rumah itu. Karena mereka berbahasa lokal, teman-teman pun kebingungan dengan perilaku mereka. Meus amigos, pela Nossa Senhora da Aparecida, boa, Jacaré, gente boa, pelo amor de Deus, gente boa, Eu entendi. Não, é sério, por quê? Salah satu wanita anggota dokter ngobrol dengan Alex. Dia mengatakan bahwa hal buruk akan menimpa mereka. Sementara itu, Kiko yang masih berdebat dengan dokter akhirnya mengalah. Lalu dia mendadak pergi meninggalkan mereka begitu saja. Vai-te embora, que eu te arranco o resto das vidas. Pega ela, pega, brinca! Teman-teman pun panik, sampai akhirnya komplotan dokter ini memukul mereka satu persatu hingga pingsan. Amy dan Finn terbangun terikat di ruangan operasi, sementara yang lain dikurung di dalam kandang anjing. Amy mendapatkan giliran pertama, dokter pun mulai membiusnya dan mulai membedah perutnya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Zomora, yakni seorang dokter yang memiliki dendam terhadap orang-orang kaya asing. Dia dendam kepada mereka karena mereka telah mengeruk sumber daya alam dari Brasil hingga membiarkan warga lokal miskin. Organ-organ mereka adalah pengganti untuk semua itu. Zomora akan mengambil semua jeroan mereka, lalu organ itu akan dikirim ke rumah sakit di kota Rio dan digunakan untuk kepentingan orang miskin. Hampir semua organ diambil olehnya, termasuk mata hingga jeroan Amy. Setelah Amy selesai, kini giliran Finn. Sebelum itu, Zomora menyuruh anak buahnya untuk membawa korban yang lain. Namun, ketika salah satu anak buahnya mengambil Prue, dia melawan. Alex pun membantu Prue dengan pisau kecilnya. Tapi pria penjahat itu masih saja bangkit. Ketika dia akan menembak Prue, Kiko datang dari belakang untuk membunuh pria itu. Vou te matar! Come on, let's go. Come on. Kiko pun segera membantu mereka untuk keluar. Namun ketika giliran mengeluarkan Liam, apesnya kunci yang dia bawa patah. Alex menyuruh Bea dan Prue untuk segera kabur ke air terjun, tempat mereka akan bertemu nanti. Sedangkan Liam berjuang untuk keluar melalui celah kandang. Setelah berhasil, semuanya akhirnya kabur. Namun Alex menolak dan ingin menyelamatkan Amy dan Finn. Ketiganya pun terpaksa mencari Finn melalui belakang rumah. Liam masuk dari jendela pintu belakang dan mengancam wanita itu dengan pistolnya. Finn yang sudah lemas akibat bius itu pun berhasil dibawa keluar. Sementara Alex melihat bahwa Amy sudah tak terselamatkan. Zomora pergi ke kandang dan melihat bahwa semua tawanan telah kabur. Dia pun mengomando semua anak buahnya untuk menyusuri lokasi. Salah satu anak buahnya memperkoki Alex melalui CCTV, lalu dia bergegas ke sana. Baku tembak pun terjadi antara Liam dan komplotan itu. Sampai akhirnya Alex, Liam, Kiko, dan Finn berhasil keluar. Di lain sisi, Prue dan Bea terus berlari ke arah air terjun. Namun salah satu anak buah Zomora memperkoki mereka dan mengejarnya. Bea pun langsung bersembunyi di bawah pohon penuh semut untuk mengecoh pria itu. Sementara itu, Alex, Liam, Kiko, dan Finn bersembunyi di bawah rumah. Ketika penjaga berjalan tepat di atas mereka, Kiko langsung menyerang kakinya dengan pengait dari bawah.
Penjaga pun kesakitan, di mana celah itu langsung mereka gunakan untuk kabur. Namun saat mereka berlari, suara tembakan terdengar, lalu Finn terjatuh. Ternyata kepalanya terkena peluru, sehingga mereka harus meninggalkan Finn yang telah tewas itu. Alec dan Kiko kabur, namun Liam tak terima dengan kematian temannya, hingga dia menghadang musuh sendirian. Liam menembaknya, namun sayangnya penjaga itu membidiknya kembali, hingga membuatnya tewas. Pagi pun tiba, Bea ternyata selamat dan dia kini menunggu mereka di sungai. Dia kemudian mendengar suara yang mendekat, lalu Bea mempersiapkan batu untuk berjaga. Setelah menyerangnya, ternyata dia adalah Alec dan mereka pun lega setelah bertemu. Kiko memperingatkan mereka bahwa musuh sudah mendekat. Lalu Kiko mengajak mereka untuk segera menyelam ke dalam gua di bawah air. Di sepanjang mereka melewati gua, Alec bertemu Prue yang ternyata sudah semalaman menunggu di dalam air. Mereka melanjutkan untuk berenang menuju gua eksotis kemarin. Namun setelah sampai, Alec mendadak menyerang Kiko. Lalu dia menuduhnya sebagai penyebab semua ini. Kiko diketahui sengaja membawa mereka ke rumah itu untuk diambil organ-organnya. Di sini Kiko pun mengakuinya dan minta maaf. Namun suara tembakan mendadak muncul dari jauh dan mengenai leher Kiko. Kiko tak tertolong dan teman-teman lainnya terpaksa kembali masuk ke lorong untuk menghindar. Apesnya ada banyak lorong di air hingga membuat mereka tersesat. Alec juga melihat pria asing yang sedang mengikuti mereka, sehingga mereka harus cepat. Mereka terus menyelam tanpa menemukan jalan, sampai beberapa dari teman berhenti sejenak mencari rongga untuk nafas. Bea yang sendirian dikejar oleh pria asing itu, sampai akhirnya dia ditangkap. Bea melawan, dan dia berhasil melumpuhkan pria itu dengan anak panah miliknya sendiri. Komplotan Zomora itu pun tewas. Lalu sesaat kemudian, Alec datang untuk mengajak mereka ke darat. Setelah semua berkumpul, Alec mengobati luka di tangannya. Namun Prue melihat orang asing lagi, sehingga dia menyuruh teman-teman untuk mematikan senter. Ternyata Zomora dan anak buahnya yang bernama Jamoru telah berada di gua ini. Untungnya Prue menyadarinya, sehingga Alec bisa memancing mereka ke jebakannya. Tak butuh waktu lama, Alec yang sembunyi berhasil melumpuhkan Zomora, lalu dia mempenyokkan kepalanya dengan batu. Teman-teman menghentikannya dan membiarkan Zomora yang telah sekarat itu. Namun sesaat kemudian, Jamoru datang dengan senapannya dan mulai menodongkannya ke arah mereka. Di sini Prue mencoba merayunya, sedangkan Zomora memerintahkannya untuk segera membunuh mereka. Hati Jamoru luluh setelah mendengar rayuan teman-teman. Lalu Zomora marah dan menyebutnya sebagai pengecut. Tentu hal ini membuat Jamoru marah dan langsung menyikat Zomora. Akhirnya, Jamoru yang berubah pikiran itu membiarkan mereka kabur. Segera setelah itu, Alec, Bea, dan Prue berhasil keluar dan ditemukan oleh warga yang membawa golok. Mengira bahwa mereka akan disikat lagi, ternyata pria ini baik hati, lalu membantu mereka bertiga. Mereka dirawat oleh salah satu warga dan juga diberi ongkos untuk pulang ke Amerika. Setelah peristiwa itu, mereka memilih untuk naik pesawat. Ada dua turis lain di belakang yang berdebat soal naik bis. Mendengar itu, Alec menyarankan mereka untuk naik pesawat saja. Peristiwa ini menyisakan 3 orang saja, di mana Prue ikut dengan Alec untuk melanjutkan hidup bersama. Sementara nasib penjahat yang tersisa di hutan masih belum diketahui, dan di sini film pun berakhir. Oke guys, begitulah rekapan dari film Turistas tahun 2006. Film horor thriller ini mendapatkan rating 5 di IMDb dan banyak mendapatkan ulasan positif juga. Dari film ini kita dapat belajar bagaimana pentingnya bersikap lebih hati-hati di wilayah yang belum kita ketahui. Seperti kelompok turis di atas, padahal mereka telah mencurigai bahwa penduduk sekitar berkomplot untuk mencuri barang-barang mereka. Tapi masih saja mereka terbujuk oleh kepolosan Kiko yang ternyata justru membawa mereka ke arah petaka. Oke guys, terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.